Assalamualaikum bro, jumpa lagi. Video kali ini saya akan mereview alat-alat spare fishing standar, mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut. Oke bro, nih alatnya ini. Yang pertama dari ujung kaki dulu, kita butuh fin. Fin itu ada beberapa tipe dari ukuran panjang. Yang pertama untuk tipe pendek itu untuk belajar saja. Yang kedua medium. Saya punya medium. Ini mereknya Crazy Reaction Pro. Bagus sekali ini, saya rekomendasikan. Panjangnya kalau tidak salah 75 cm. Ini cocok untuk main malam. Karena kalau main malam kita tidak terlalu butuh manuver yang lebih seperti main siang. Jadi fin medium sudah sangat mantap ya. Sekali lagi saya rekomendasikan Crazy Reaction Pro. Nih punya saya nih, lama saya pakai ini untuk fin malam ya. Yang kedua fin long fin. Long fin ini cocok untuk main siang, karena main siang agak dalam kita main, kita butuh long fin yang manuvernya bagus supaya naik turunnya juga kita cepat. Long fin rata-rata 90 cm ke atas kalau tidak salah. Ini juga begitu. Saya pakai Omer Stingray. Kurang lebih 5 tahun saya pakai ini. Tahan sekali ini fin. Harganya kalau tidak salah 3 jutaan. Reaction Pro tadi itu 1 juta lebih di Indonesia. Kalau belinya di luar negeri lebih murah. Hanya catatannya adalah kalau kita langsung pesan di luar negeri, kita pasti kena bea masuk gitu. Kalau kita tidak tahu caranya. Oke? Yang kedua saya pakai, lupa saya mereknya itu, Crazy Gara Impulse. Itu mantap juga. Panjangnya juga sama ini, bersama dengan Omer. Harganya 2.300.000. Saya belinya di Skila, Yogyakarta. Nanti semua nomor telepon WA-nya reseller yang saya belanja saya akan cantumkan di video. Yang kedua kita butuh kaos kaki. Kenapa kita butuh kaos kaki? Biasa kalau saya itu lecet kaki saya ini ketika bersentuhan dengan dalaman fin yang cenderung agak kasar ini, kaki pasti cedera buat saya. Makanya kita butuh kaos kaki. Kaos kakinya untuk spare fishing itu agak sedikit kasar di bawahnya. Ini pasti kasar di bawahnya itu. Supaya apa? Saya kurang tahu nih fungsinya, tapi analisa saya ini supaya tidak licin dia ketika dia ketemu isi dalam fin ini, itu membuat cengkeramannya lebih kuat. Jadi fungsi daripada kaos kaki, yang pertama cengkeraman kaki kita dengan fin lebih kuat, yang kedua menjaga cederanya kaki kita akibat gesekan antara kulit dengan fin. Yang kemudian apalagi? Wetsuit. Nah, nih wetsuit saya nih. Wetsuit saya pakai sekarang Salvimar Kryptonite. Kemarin saya punya Omer. Kemudian juga saya punya Senhorn. Lalu Hisea, ada lagi saya lupa satu mereknya itu. Itu harganya bervariasi. Kalau brand-brand terkenal kayak Salvimar, Omer, Crazy itu di atas 3 jutaan kalau nggak salah harganya. Saya beli ini 6 juta lebih nih. Tapi ada yang di bawah 2 juta banyak. Misalnya saja Hisea atau Senhorn itu di bawah 2 jutaan itu. Kemudian ada beberapa
tipe bahan dari wetsuit. Satu neopren, yang kedua open cell. Open cell itu sangat cocok dipakai untuk suhu yang sangat dingin, karena dia bikin hangat kita punya kulit itu. Dia kayak mirip karet di dalam, jadi sangat hangat dibandingkan neopren. Jadi tinggal disesuaikan saja. Kemudian tebalan wetsuit itu bermacam-macam juga. Ada yang 1 mm, ada yang 1,5 mm, ada yang 3 mm, bahkan di atasnya juga ada. Kalau negara-negara Eropa sana yang suhunya dingin sekali, itu biasa mereka pakai 7 mm malah, bahkan ada 10. Kalau untuk ukuran Indonesia, khususnya daerah saya, sangat cocok untuk ketebalan 2 mm, 1,5-2 mm itu bagus sekali. Kalau 3 meter rada-rada kepanasan, kegerahan saya. Oke, wetsuit. Selanjutnya kita butuh pisau. Kenapa butuh pisau? Ini pelayan saya tidak pakai baju ini. Ini pisau. Pisau saya ini sudah kurang lebih 5 tahunan juga. Crazy. Ini juga ada berbagai macam tip merek pisau. Banyak itu dijual di Shopee, di Topet, di reseller Indonesia juga. Itu banyak itu. Fungsi atau kegunaan dari pisau ini sangat banyak. Lebih kita perlukan untuk safety-nya kita saja sebenarnya. Ada lilitan-lilitan dari tali yang melilit tangan kita, kaki kita, atau di batu karang kita bisa gunakan untuk memotong tali-tali itu. Juga bisa membunuh ikan dengan cepat. Kita butuh pisau ini. Harganya ini kalau tidak salah sekarang 800-an ya. Tapi ada yang di bawah itu. Harganya 200-300 ribu. Tinggal pilih-pilih saja. Setelah itu kita butuh apa ya? Kos tangan. Kos tangan banyak ini. Kos tangan ini untuk menjaga lecetnya tangan kita. Kita pegang karang juga itu kita butuh kos tangan, karena di laut ada banyak tumbuhan-tumbuhan yang membahayakan kulit kita itu. Kita butuh kos tangan. Saya beli kos tangan di Jakarta, Padox. Nomor teleponnya nanti saya catat. Harganya 100 ribuan ini. Ada yang lebih murah, bisa kita pakai juga. Kos tangan untuk pekerja bangunan. Ini juga bagus, 5.000 harganya. Bisa lah kita pakai. Selanjutnya kita butuh ini, mask. Saya pakai mask itu berbagai merek. Scuba Pro, saya pakai kurang lebih 5 tahunan. Kemudian Omer, kemudian Crazy, Salvimar, saya pakai itu. Ada juga tanpa merek. Harganya bervariasi. Ada yang harga 1 juta lebih. Ini saya baru beli kemarin nih. Crazy Alien 1 juta lebih. Omer, mana Omer? Ini Omer. Omer ini saya beli 900 lebih ini, 900 ribu lebih. Pilihannya banyak. Saya pakai yang kaca bening. Ada juga yang apa istilahnya itu? Kaca, lupa saya. Tapi saya lebih senang pakai kaca bening. Low volume tentunya. Ada masker yang menutupi seluruh hidung itu. Tapi itu tidak cocok untuk spearfishing yang mainnya dalam. Kita tidak bisa ekualisasi itu. Oke? Apa lagi ya? Masker sudah. Kemudian snorkel. Di samping kita butuh masker, kita butuh snorkelnya juga. Snorkel itu murah lah, 150 ribuan itu.
Kemudian, aduh lupa saya. Kita butuh lagi pemberat. Pemberat ini terbuat dari timah, ini bisa cetak sendiri kok. Kemudian tali pinggangnya juga saya beli di Om Handoko Jakarta itu. Jadi tali pinggang supervision salah satunya itu adalah kita gampang membukanya itu. Nah, tinggal kita tarik, terbuka dia. Mana tahu ada hal-hal yang membutuhkan kita melepas pemberat, kita harus melepaskan segera. Kita butuh tali pinggang yang gampang untuk membuka itu. Apa fungsinya ini? Nah, ketika kita memakai wetsuit, kita memakai fin, itu daya apung kita lebih baik. Maka kita butuh pemberat supaya bisa kita turun lebih dalam lagi. Kalau kita tidak pakai pemberat itu susah sekali turunnya. Bahkan naik dengan sendirinya malah. Ukuran dari pemberat ini sesuaikan dengan berat badan saja. Berat badan saya itu 70 berapa ya? 75 kalau tidak salah. Saya pakai ini 5. Beratnya kalau tidak salah ini 70 gram ya. Tidak cukup sekilo. Dihitung saja. Sesuaikan saja. Kemudian spare gun. Nah, ini alat vital ini. Spare gun itu banyak modelnya. Ada yang konvensional, ada yang roller, ada yang inverter, ada yang roller inverter. Pilihan semua ada sama kita. Tentu saja banyak perbedaannya masing-masing tipe itu, baik dari kenyamanan, kemudian dari power, dan lain sebagainya. Dulu sebelum saya pakai inverter, saya pakai konvensional. Konvensional salah satu keunggulannya kita cepat loading karet itu. Cepat kita pasang karet untuk menyasar ikan yang tiba-tiba muncul di depannya. Kita cepat sekali itu. Hanya kekurangannya recoil dia. Daya sentaknya itu besar. Jadi karena saya tidak terbiasa untuk mengantisipasi recoil gun konvensional itu, makanya sampai sekarang saya tidak pakai saya konvensional. Saya pakai inverter. Jadi gun saya inverter itu ada berapa itu saya beli? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 biji saya beli inverter. Sudah tak bagi-bagi untuk squadnya 3G. Gun konvensional saya juga banyak. Kemarin terakhir saya beli sama Om Rafa itu. Nanti semua tempat pembelian saya itu saya cantumkan di deskripsi channel saya supaya tinggal dihubungi. Jadi saya memberikan informasi saja. Nah, untuk pemula-pemula yang baru belajar spear fishing, sebaiknya memakai alat-alat standar lengkap ya, karena itu untuk keselamatan kita juga. Ada beberapa hal yang mesti diperhatikan pemilihan gun itu sesuai dengan kemampuan budgeting kita juga. Jangan kita paksakan. Saya akan pelan-pelan belinya dulu. Dari yang konvensional harga 1 juta lebih, terus berlanjut ke inverter. Kemarin terakhir saya beli karbon itu ada 2. Punya Android dan MVD punya. Nih. Ini saya beli di Om Didik ini. Lumayan, mantap. Om Didik. Inverter semua nih gun yang saya pakai. Ini MVD ini saya beli sama Om Reza Ramadanvi. Cari saja itu di Facebook, namanya itu terkenal di Indonesia dia. Kemudian ini produk 3G sendiri. Ada teman saya di kampung itu yang pintar bikin gun. Saya beli perlengkapannya saja, bodinya dia yang bikin. Lumayan ini, tapi belum saya tes ini. Inverter semua. Nah, ada pertanyaan tuh dari penonton setia 3G, gimana cara sambung float? Sekarang ada reel nih, gun reel. Tapi kami belum nyaman pakai ini, ribet ini kayaknya. Jadi kita pakai floating.
Floatnya ini sederhana kita. Ini minyak goreng ini. Tempatnya minyak goreng dia. Lumayan lah. Ini sudah kasih naik grouper 50 kg lebih sudah pernah ini dengan jergen ini. Talinya juga tali apa nih? Tali nilon saja yang 4 mili kalau nggak salah. Kalau mau sedikit lebih bagus penampakannya banyak itu yang jual. Nah, cara menyambung pelampung ke gang. Kami lakukan beberapa cara. Yang pertama itu gan, tali float langsung sambung di gannya. Nih, langsung disambung di gannya. Jadi kalau kita shot ikan besar, nih, gannya ikut terseret. Hanya yang jadi kekhawatiran kita, kemarin ada salah satu Sparrow 3G itu dia shot GT 25 kg. Itu tidak bisa terkendali amukannya, tidak kena titik mati. Gannya terseret itu sampai di bawa lari di karang, rusak gitu. Ini salah satu kelemahannya kalau tali float disambung langsung ke gang. Yang kedua, kita sambung di tali pengantar. Nah, tali pengantarnya nih. Nah, ini. Jadi tali pengantar itu kita buatkan apa? Kita buatkan ini untuk bisa masuk talinya. Tinggal diikat ini. Ya kan? Nah, ini terpisah dia dari gun. Jadi yang dibawa lari ikan itu shaft saja, shaft langsung pelampung. Tapi kemarin ada sedikit insiden Sparrow C itu shot ikan mauri, tidak sempat dipegang tali pengantarnya, jadi ikannya terbawa di kedalaman hampir 30 meter. Jadi susah itu. Nah, itu salah satu kelemahannya itu. Nah, sekarang kami pakai teknik terakhir itu, sambungan pelampung itu. Kita sambung krim tuna di pengikat gun sini. Begini dia. Nah, ini menurut kami itu lebih baik dari dua cara yang terakhir. Kenapa? Karena beberapa squad 3G itu shot ikan-ikan monster, jadi talinya bisa langsung terpegang. Hanya harus hati-hati, kita harus gesit melepasnya. Kalau tidak, gun juga ikut terseret. Seperti contoh kemarin Sparrow C itu dengan gesitnya melepas tali floating ke krim tunanya itu. Jadi gun aman, spare gun kita aman. Kalau cuma shaft yang rusak, ya silakan saja itu. Yang penting jangan gun ya. Oke. Apalagi yang mesti dilengkapi? Saya kira itu kelengkapan standar dari spear fishing, terutama para spear pemula. Mesti sebaik mungkin melengkapi alat-alatnya supaya mainnya juga nyaman, safety-nya juga dapat. Karena yang paling penting sebenarnya bukan buruan, karena ini hobi, menyalurkan hasrat kita untuk hobi kita, maka sesungguhnya target itu nomor kesekian itu. Yang paling utama keselamatan kita. Ikan banyak di pasar sana, tapi nyawa tidak ada di pasar. Jadi yang paling utama dari hobi ini adalah keselamatan. Tidak ada yang lain daripada itu. Selanjutnya ada pertanyaan juga dari penonton 3G, kamera apa yang kami pakai, yang kami gunakan. Jadi saya memakai 3G memakai kamera itu ada dua, satu GoPro Hero 7, yang kedua GoPro Hero 8 Black.
GoPro Hero 7 Black dan GoPro Hero 8 Black. Di rencana ini kalau ada rezeki kita mau coba gunakan GoPro Hero 9. Mudah-mudahan kebeli kita. Oke bro, saya kira itu sekilas review dari alat-alat spear fishing standar dari 3G. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Manfaatnya silakan diambil, mudaratnya silakan dibuang. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.